Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang kedua dasar penulisan sistem SQL. Yang pertama adalah kita menggunakan tujuan, yaitu mengetahui kemampuan dari SQL select statement. Yang kedua, dapat membuat perintah SQL dengan select statement. Yang pertama, ini adalah select distinct tentang kolom dari tabel atau dan ditentukan dengan spasi alias from tabel. Ini sama tentang select. Contohnya memilih semua kolom dengan bintang. Jadi select di spasi bintang from dari tabel. Contohnya select bintang from department. Jadi contohnya select bintang from department, di execute langsung muncul ini, keluar dari tabel dari semua tabel dari semua field dari tabel departemen. Terus yang kedua, memilih kolom spesifik, maksudnya kolom tabel dari departemen dan kolomnya hanya departemen ID dan location ID yang ditampilkan. Jadi sintaksnya select spasi nama kolomnya departemen ID dan location ID dari departemen. Dan ini setelah dicoba dengan MySQL Plus, select nama kolom departemen from departemen, dan ini setelah di execute muncul departemen ID dan location ID. Terus yang ketiga, ini tentang aturan penulisan statement di SQL. SQL statement tidak sensitif, artinya tidak digunakan antara yang huruf besar dan huruf kecil. SQL statement dapat terdiri dari lebih dari satu baris. Keyword tidak bisa disingkat atau dipisah di baris yang berbeda. Terus klausa biasanya dikembangkan pada baris yang berbeda. Dan digunakan untuk memudahkan pembacaan. Default judul kolom ada SQL plus ditampilkan di tengah-tengah dengan huruf besar. Default judul kolom pada SQL plus kolom karakter dan tanggal rata kiri left, jadi rata kiri dengan huruf besar. Suatu ekspresi, karena yang ketiga adalah ekspresi aritmatik. Suatu ekspresi yang melibatkan data bilangan number dan tanggal date menggunakan ekspresi aritmatika. Ini contohnya. Contoh, select class name, nama, class name, salary plus 30. Jadi ini rumus yang baru untuk kolom yang baru, membuat kolom baru dengan rumus salary plus 300 dari tabel employee. Setelah dicoba, select class name, salary plus 300. Class name yang dikembalikan salary plus 300, ini kolom baru dari from employee. Terus yang selanjutnya, operator precedence. Perkalian dan pembagian memiliki prioritas presiden lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Jadi perkalian dan pembagian didahulukan daripada operator penambah dan pengurangan. Contohnya, select class name, salary 12 kali salary plus 100 dari employee. Yang ditampilkan class name, tab kolom kedua salary 12, yang ini kolom baru 12 kali salary plus 100. Jadi di operator yang diproses dulu adalah 12 kali salary, kemudian hasil kalinya plus 100. Ini sudah dicoba, ini langsung tampilkan salary 12 kali ini dan ini hasilnya.
Ini hasilnya setelah di salary kali 12 bermakna 12 ditambah 100. Yang penggunaan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung memiliki prioritas tinggi dibanding presiden operator lain. Jadi contohnya select last name salary ketika 12 kali salary yang tadi 12 kali salary dulu, setelah ada tanda kurung dikurungkan, jadi yang dilakukan adalah di dalam kurung salary plus 100 baru dikali 12 dari tabel employee. Nantinya jadi ini tadi yang dikalikan 12 dulu baru tambah 100, kalau yang ini ditambah 100 baru dikali 12, hasilnya beda. Di dalam kurung didahulukan dulu baru dikalikan 12. Terus yang kedua selanjutnya mendefinisikan nilai 0 atau kosong pada suatu kolom bisa berarti ada data yang diisi atau tidak diketahui nilainya. Nilai 0 tidak sama dengan 0 ya. Ini penting, nilai 0 tidak sama dengan 0 atau 0. Nilai 0 juga tidak sama dengan spasi atau kosong. Spasi kosong. Jadi kosongan ini bukan berarti ada spasi atau bukan hasilnya 0. Jadi memang tidak ada nilainya. Ini contoh sintaksnya. Select last name, job ID, salary, commission PCT from employee. Ini commission PCT yang ada nilai 0-nya. Ini contohnya. Nih, select last name, job ID, salary, commission PCT. Nah, commission PCT ini kosongan, nilai 0 semua. Jadi supaya nilai 0 tidak ditampilkan, digunakan fungsi NVL atau artinya non-value atau memeriksa keberadaan nilai 0. Perpatnya NVL dalam kurung buka kurung kolom yang dievaluasi, jadi kolom yang sekiranya akan dirubah 0-nya diisi dengan nilai jika kolom bernilai 0. Jadi isi yang 0 akan digantikan oleh koma yang digantikan oleh nilai setelah koma ini. Menggunakan kolom alias, judul secara default pada tiap kolom yang ditambahkan heading harus sama dengan nama kolomnya dan ditulis dengan huruf besar pengganti judul kolom sehingga tidak sama dengan judul default disebut kolom alias. Ini contohnya, maksudnya select class name as name. Ini biasanya kan kita tidak ada as name-nya. Jadi ketika akan ditampilkan pasti yang ditambahkan adalah judulnya last name, baru di bawahnya datanya. Dan jika dikasih as spasi nama, jadi nanti judul kolomnya akan berganti name dan yang isinya isi last name. Koma ini selanjutnya isi dari commission PCT ini judul kolomnya menjadi com dengan isi commission PCT dari tabel employees. Ini contohnya. Jadi ketika kita memilih as ketika gini name, ini juga bisa tanda petik name, ini juga sama dengan as name, sama fungsinya sama. Ini salary 2 kali 12 annual salary, ini juga sama. Ketika setelah operator baru ada terakhir alias. Ini yang tadi. Selanjutnya adalah operator penyambungan. Dari 2 kolom atau lebih dapat digabungkan dengan
menggunakan operator penyambungan. Ini sintaknya select class name, ada garis double garis ke atas, job ID as employee. Maksudnya gini, kita akan membuat penampilan last name terus digabungkan jadi dengan di kolom yang sama, namanya employee, ini berisikan last name terus digabungkan lagi langsung diikuti dengan nama job ID-nya dari employee. Ini hasilnya. Nih, select class name garis ke atas 2 job ID employee yang diberi nama employee. Jadi last name langsung dilanjutkan oleh isi job ID-nya. Jadi isinya seperti ini, nama ya, O'Connell, langsung diikuti oleh bisa select ini job ID-nya. Terus yang selanjutnya adalah tentang literal character string. Literal dapat berupa karakter ekspresi atau bilangan yang terdapat pada clause select. Literal berupa tanggal atau date, dan karakter harus diapit dengan tanda petik tunggal. Maksudnya ini sintaknya last name. Ini kita seperti tadi ada tanda garis ke atas 2 dan di tanda petik is a. Ini ada kata-kata yang akan disisipkan pada kolom yang bernama employee detail. Jadi isi last name diikuti dengan is a baru job ID. Ini nanti diupdate oleh sini. Nanti akan muncul seperti select last name, ini akan muncul isi last name akan ditulis ada job ID yang namanya employee detail. Jadi yang tadi tidak ada isunya, jadi O'Connell saya klik yang sebelumnya. Tadi setelah ada garis kedua digabungkan dan ada, jadi akan masukkan ini is a. Setelah tanda garis ke atas 2 baru ada tanda petik dan diikuti oleh kata-kata yang akan disisipkan. Yang kedua adalah baris yang duplikat. Perintah query akan memberikan hasil termasuk suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali. Ini maksudnya gini, select department ID from employee akan menghasilkan nilai yang sama. Ini ketika ini department ID maksudnya akan menghasilkan nilai sama 90. Jika hanya seperti ini. Dan ini untuk memisahkan jika ada nilai yang sama, untuk menghapus baris yang duplikat, untuk mengeliminasi baris ganda atau suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali dengan keyword distinct. Jadi setelah select, distinct, dan kemudian apa yang didistingkan atau apa yang tidak boleh ada yang sama depan ID dari tabel employee. Jadi seperti ini, select distinct department ID from employee. Nanti ketika ada nilai 100 yang double, nanti akan hanya satu yang akan ditampilkan. Jadi kalau ini ada 3 kali, nanti hanya satu yang ditampilkan. Jadi nilai ini tidak ada yang sama, nilai dari departemen ID. Selanjutnya adalah pengenalan ESG+. Ini adalah pengenalan ESG+. Tambahan dari ESG+. ESG+ adalah ESQL Plus berbasis web yang disediakan oleh Oracle. Di dalamnya kita bisa menampilkan struktur tabel SQL statement. Jadi ini dari ini tampilan SQL. Jadi ini adalah
Jadi sebelum di sini kita harus login dulu. Ini tampilan awal dari Oracle SQL Plus. Harus udah punya username dan password. Dan ini adalah kita telah login. Adalah tempat untuk menulis sintaknya. Nah, di SQL akan muncul di bawahnya. Di sini. Ini adalah pengenalan singkat tentang SQL. Yang kedua, kita akan belajar tentang descript. Ini adalah menampilkan struktur tabel. Jadi tabel ini ada turun-turunnya atau bisa disebut adalah descript. Jadi sintaknya descript employees, nama tabelnya akan muncul seperti ini. Contohnya descript adalah kita akan mendeskripsikan apa struktur dari tabel employee itu. Yang isinya setelah di SQL ada nama ini nol atau kosong atau tidak, boleh kosong. Jadi harus diisi, harus diisi. Ini adalah nanti datanya. Itu adalah pengenalan dari bab 2 praktikum 2 tentang bagaimana kita perintah-perintah dasar dari SQL. Itu dari saya. Terima kasih.